berapa banyak Anda memain handphone satu hari. Itu biasanya bikin sakit kepala nih. Terus yang disalah-salahin bukannya karena kita main handphone, tapi justru karena katanya kurang tidur atau salah bantal. Kita tanya yuk gimana caranya. Saya punya temen buat diskusi. Ngebahas bagaimana cara untuk menghilangkan sakit leher gara-gara kebanyakan main gadget. Nah, dia juga lagi main gadget. Hai dokter, apa kabar? Dok, ini kan sekarang mau tidak mau, suka tidak suka, eranya udah digital banget. Bener. Kayak tadi dokter sambil nunggu main handphone gitu. Nah, banyak yang mengeluhkan nih dok, kelamaan megang handphone atau gadget jadi sakit nih sininya. Itu kenapa ya? Bener. Biasanya ada yang kita bilang dengan text neck syndrome gitu ya. Text neck syndrome ini sebenarnya istilahnya awalnya karena kegiatan yang nunduk terlalu lama gitu ya pada saat texting atau ngirim pesan di gadget gitu ya. Sebenarnya sih gak harus cuman texting doang ya, main game juga atau bekerja dalam waktu lama gitu ya, menjahit seperti itu dalam posisi menunduk bisa menyebabkan si text neck syndrome ini. Itu rasanya kan kayak pegel banget gitu dok. Terus itu sebenarnya kalau seandainya kita tahu cara pencegahannya gimana sih sebaiknya gitu? Pencegahannya ya. Jadi dari gejalanya dulu Oke, boleh. Kalau gejalanya itu biasanya rasanya tuh kayak pegel-pegel gitu ya, pegel-pegel di bagian leher. Kalau didiemin itu bisa sampai ke pundak gitu ya, sampai ke belikat-belikat itu nyeri, pegel. Kemudian kalau semakin didiemin bisa naik jadi sakit kepala. Main handphone rasanya nyut-nyutan itu bisa jadi karena itu ya. Kalau semakin didiemin lagi bisa gejalanya lebih serius lagi yang biasanya kita bilang seperti saraf kejepit. Nah itu sudah menjalar dari leher, ada kesemutan, kebas ke arah tangan, sampai lama-lama tangannya tuh lemah gitu. Oh, ada pelemahan gitu. Betul. Oh, nah itu kan gejalanya. Cuma kan kadang-kadang yang kita rasakan ini karena selalu dipakai gitu handphonenya dan selalu dipakai aktivitasnya. Itu kita suka nggak sadarin gitu. Kalau saya sih karena memang banyak texting dalam hal ini kayak bikin laporan atau segala macam pakai handphone. Itu tuh suka rasa-rasa kayak semutan gitu. Bagian daripadanya nggak sih? Itu bagian dari situ. Terlalu lama pegang handphonenya juga akan menjepit sih sarafnya di sini. Di lehernya juga kan nunduk, saraf di leher juga kan arahnya ke tangan juga. Bisa semutan di tangan juga. Nah selain itu kan tadi pusing, bener. Saya sih baru ngerasa kalau seandainya udah kelamaan nih, baru sakit kepala. Apakah sebelumnya ada gejala lain nggak sih? Awalnya sih yang tadi itu yang pegel-pegel dulu. Kaku-kaku di bagian leher, pundak, keras gitu ya. Lama-lama baru naik ke sakit kepala. Kayak gimana? Sakit kepala? Sakit kepalanya itu yang kita bilang tension headache. Gitu. Rasanya tuh kayak naik berat, nyut-nyutan seperti itu. Itu kan rasanya ya. Nah sebenarnya kan ada cara untuk mencegahnya, bagaimana sih peletakan handphonenya atau pegang handphonenya atau gimana? Iya, mau nggak mau kan pasti kita harus pakai ya gadgetnya ini. Jadi kalau untuk pencegahannya itu caranya si smartphone-nya ini taruhnya sejajar mata kalau bisa, jadi ditinggiin. Kalau mau sambil duduk, tangannya disanggah. Harus ada penyangga ya? Betul, ada penyangganya, jadi handphonenya ini sejajar mata, jadi matanya tuh nggak nunduk ke bawah. Tapi kan sebenarnya nggak nyaman dok. Nah kalau terpaksa banget harus nunduk ngelihatnya ke bawah, matanya yang turun, jangan kepalanya yang turun. Oke. Nambah nunduk ke bawah gitu ya. Kalau udah terpaksa banget harus udah nggak bisa lagi, misalnya komputernya di bawah, atau laptopnya di bawah seperti itu ya. Ada kita bilang rule of 20 namanya. Apa tuh dok? Jadi setiap 20 menit istirahat 20 detik dengan memandang ke depan 20 kaki, 20 feet atau sekitar 6 meter. Jadi diistirahatin, jadi nggak nunduk terus, diistirahatin lurus ke depan, kepala netral. Jadi otaknya nggak sempat kontraksi berlebihan. Gitu. Itu 20 menit per 20 detik melakukan hal itu ya? Iya, setiap 20 menit udah lelah nih, istirahat 20 detik, pandang ke depan sejauh 20 Itu buat di sini. Ada nggak sih? Biasanya kan kita langsung gitu kletek-kletek, boleh nggak sih? Kalau udah terjadi, nggak mau ya, kalau udah kaku-kaku, kita pakai latihan peregangan. Nah, latihan peregangan mau dicontohin? Mau dong. Nah, kayak gimana? Kebetulan nih. Sebenarnya sih awalnya ya, sebelum latihan peregangan mungkin bisa dikompres anget dulu nih bagian-bagiannya. Tuh, abis itu bisa dipijat sebenarnya. Pijat sendiri bisa? Bisa pijat sendiri. Nah, ini titik pemijatannya ya, ada di bagian leher belakang sini. Ini nih?
tight kayak gini. Oke, gini ya. Pijatnya kayak sirkular gitu. Oh, gini ya, kayak gini nih Di tangannya. bagian tengah leher sini biasanya ada yang kaku kayak gitu. Aduh, enak banget. Di situ Enak. boleh mau dipijat sendiri atau dibantu orang lain juga boleh. Nah, Oh iya benar. nih, Ya Allah, rasanya enak kan? sampai merinding, Beb. Enak. Yang kedua di bagian pertengahan pundak Oke. sini. Ya, di bagian pertengahan pundak sini biasanya juga ada yang kaku nih. Ini kaku banget kan, Dok ya? Iya, emang kayak kanebo kering, Dok. Nah, bisa pakai tangan juga 2 atau 3 jari. Gini, posisi tangannya gimana? Tuh, 2 atau 3 jari sini. Oke. Putar di sini. Oh, diputer. Enak Oke, ya? enak banget. Oke, nah kemudian stretchingnya, latihan peregangannya. Iya. Yang pertama itu adalah, kan kita selalu sering nunduk ya, Mm-mm. tarik ke atas. Ini bisa sambil duduk, oke, Boleh. begini ya. Ke atas, tarik seperti ini. Badannya harus tegak. Badannya harus tegak. Tarik seperti ini, hitung 10 hitungan. Oke, kemudian lepas seperti ini. Kemudian yang kedua adalah seperti ini. Oh, Oleh kayak seperti olahraga ini. ya? Iya, di stretching. Jadi semua otot-otot lehernya ditegang Oke. lagi. Kemudian Ini sini juga. sebaliknya jangan lupa. Betul. Kemudian selanjutnya Perlu nunduk nggak? patah kanan dan patah kiri. Oh. Tarik seperti ini. Oh, ininya harus turun ya, Dok? Iya, betul. Rasakan tarikan di sini. Uh-uh. Kemudian yang terakhir seperti ini. Nah. Oh, oke, kemudian ada oke. Gerakan bonus, gerakan nyium ketek namanya. Cium ketek. Jadi dia Cium gini, ketek. jangan dicium Gimana dulu. beneran? Oh, salah. Ya, lihat ke ketek sini, Mm-mm. tunduk ke bawah, terus kepalanya tarik ke bawah. Serot. Oh, iya bener. Ketarik rasanya kan? Enak banget, guys. Kayak gitu. Enak banget. Nah, lakukan itu supaya kita agak nggak terlalu tegang-tegang amat ya, Dok ya. Dan itu kalau seandainya stretching itu bisa dilakukan kapan saja pada saat kita ngerasain tegang. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang kan kalau kayak anak-anak gitu. Anak-anak kan juga lagi pada Betul, pada online gitu kan. from home, ya. Itu bisa diajarin ke mereka juga nggak sih? Bisa banget. Dari Oke. semua usia bisa dilakukan stretching ini. Oke, terus kalau seandainya nih amit-amit ya, Dok, didiemin gitu. Dampak ya. terberatnya apa sih? Yang tadi itu, dari selain sakit kepala yang tadi saraf kejepit itu, sampai kelemahan dari otot tangan, nanti megang gelas gak bisa, megang handphone sendiri udah nggak Masa? kuat. Itu ada kejadian? Ada, seperti itu. Terus ada nggak sih asupan lain yang perlu kita bisa dikonsumsi gitu buat kita-kita ini yang lagi aktif-aktifnya mempergunakan gadget? Lagi aktif vitamin gitu maksudnya. Kalau Enggak sih ya. paling penting adalah latihan peregangan tadi. Peregangan tadi ya. Karena yang utama si ototnya itu yang tegang, karena kontraksi berlebihan karena nunduk itu tadi. Gitu. Oke lah, dokter cantik. Iya, sama. Terima kasih ya, maaf mengganggu ya. Silahkan duduk kembali. Oke, main handphone lagi. Main ya. handphone lagi ya. Nah, itu adalah sedikit tips dari Dokter Anditya, spesialis rehab medik untuk mengatasi leher yang pegel gara-gara kebanyakan main handphone. Jadi jangan pernah nyalahin siapa-siapa, apalagi bantal gara-gara lehernya sakit. Terus udah gitu disalahin deh yang namanya bantal lah apa segala macam. Itu intinya adalah peregangan. Nah, kita punya tips kesehatan lainnya, tetaplah bersama kami di Dokter TV.